Halo, kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen mengampu Bapak Ari Rahmat Riyadi MPD dari Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini kami akan memberikan materi mengenai memahami manusia sebagai makhluk yang perlu dididik, dapat dididik, dan dapat mendidik. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu pendidikan? Pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik agar dapat mengetahui, mengevaluasi, dan menerapkan setiap ilmu yang didapat dari pembelajaran di kelas maupun pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan juga memiliki arti yakni proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses perbuatan, dan juga cara mendidik. Hakikat manusia adalah konsep yang mendasari manusia dan eksistensinya di dunia, yang secara prinsipal membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Apa aja sih yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya? Nah, yang pertama, manusia memiliki kesadaran dan penyadaran diri yang mampu membedakan dirinya dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Yang kedua, manusia juga memiliki kemampuan bereksistensi untuk menjadikan hakikat manusia itu sendiri. Yang ketiga, manusia juga memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dan juga manusia memiliki rasa kebebasan. Manusia juga memiliki kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Dan yang terakhir, manusia memiliki kemampuan untuk menghayati kebahagiaan. Pendidikan juga berfungsi untuk menyadarkan manusia agar manusia mampu mengenal, melihat, dan memahami realitas kehidupan yang ada di sekelilingnya. Manusia juga perlu mendidik diri karena manusia sebagai makhluk yang disebut animal educandum. Penjulukan manusia terbagi menjadi dua, yaitu animal educandum dan animal educandus. Manusia dijuluki sebagai animal educandum atau makhluk yang dididik, dan animal educandus atau makhluk yang mendidik. Karena pendidikan merupakan kebutuhan yang penting untuk setiap manusia dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, manusia merupakan makhluk yang selalu terlibat dalam proses pendidikan, baik yang dilakukan terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri. Lalu, mari kita beralih ke manusia dan hewan. Hakikat manusia terletak pada ciri-ciri atau karakteristik pokok yang secara prinsipal berbeda dengan hewan. Pertama-tama, mari kita lihat bagaimana sih perilaku manusia. Yang pertama, manusia memiliki kemauan untuk menguasai hawa nafsunya. Yang kedua, manusia memiliki kesadaran intelektual dan seni. Manusia juga dapat mengembangkan pengetahuan dan teknologi sehingga menjadikan ia berbudaya. Lalu yang ketiga, manusia memiliki kesadaran diri, sadar akan sifat-sifat yang ada pada dirinya, dan manusia juga dapat introspeksi. Lalu yang keempat, manusia adalah makhluk sosial, berorganisasi, dan juga bernegara. Yang kelima, manusia memiliki bahasa simbolis, baik secara tertulis maupun secara langsung atau lisan. Lalu yang keenam, manusia dapat menyadari nilai-nilai seperti etika maupun estetika. Manusia juga dapat berbuat sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dan yang terakhir, manusia juga memiliki kata hati ataupun nurani. Pasti muncul suatu pertanyaan, apakah manusia dan hewan memiliki persamaan? Nah, ternyata manusia dan hewan memiliki suatu persamaan yang dikemukakan oleh Profesor Henderson, yakni yang pertama mempunyai dorongan atau kemampuan untuk hidup dan melanjutkan kehidupan. Yang kedua, merupakan satu kesatuan organisasi biologis yang tersusun sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan organisme itu secara keseluruhan, termasuk pada organisme spesiesnya. Yang ketiga, memiliki ketergantungan pada lingkungan sehingga dapat menyesuaikan diri bahkan bersatu dengan lingkungannya. Lalu yang terakhir, memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berubah akibat interaksi dengan lingkungannya. Kita sudah melihat persamaan manusia dengan hewan. Lalu, apakah ada perbedaan manusia dengan hewan? Mari kita lihat dari sisi kehidupan hewan.
Yang pertama, hewan segera berjalan dan menyusui sendiri. Yang kedua, hewan merupakan makhluk biologis dengan kemampuan insting semata. Lalu yang ketiga, hewan bertindak menurut insting dan tidak bertanggung jawab. Lalu yang keempat, hewan tidak mengenal etika, estetika, dan agama. Lalu bagaimana dengan kehidupan manusia? Nah, kehidupan manusia ketika dilahirkan tidak berdaya sama sekali, sangat memerlukan bantuan. Tanpa bantuan mungkin manusia akan mati. Lalu yang kedua, merupakan makhluk biologis, individual, sosial, berada dengan berbagai potensi yang pada dasarnya terbatas namun dapat terus dikembangkan. Lalu yang ketiga, bertindak menurut cipta, rasa, dan karsa, dan umumnya bertanggung jawab. Lalu yang terakhir, manusia mengenal etika, estetika, maupun agama. Antropologi memiliki 5 asas yang mendasari kesimpulan bahwa manusia mungkin dididik atau dapat dididik. Yang pertama ada asas potensial, yaitu manusia akan dapat dididik karena memiliki potensi untuk dapat menjadi manusia. Lalu yang kedua ada asas dinamika, yaitu manusia selalu menginginkan dan mengejar segala yang lebih dari apa yang telah dicapainya. Yang ketiga, ada asas individualitas, yaitu manusia sebagai makhluk individu tidak akan pasif, melainkan bebas dan aktif berupaya untuk mewujudkan dirinya. Lalu ada yang keempat, yaitu asas sosialitas, yaitu manusia butuh bergaul dengan orang lain. Dan yang terakhir ada asas moralitas, yaitu manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang tidak. Mari kita lihat lapisan perilaku dari makhluk yang hidup di jagat raya ini menurut Profesor Konstam. Yang pertama, lapisan perilaku anorganis, yaitu gerakan yang terjadi pada benda-benda mati ataupun tidak bernyawa. Lalu yang kedua ada lapisan perilaku vegetatif atau perilaku nabati, yaitu perilaku yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Misalnya seperti pernapasan, pertukaran zat-zat dalam tubuh yang diambil dari alam sekitarnya, seperti air, mineral, makanan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah lapisan perilaku animal atau hewani. Perilaku ini biasanya bersifat naluriah dan instingtif. Perilaku ini lebih tinggi derajatnya dari perilaku nabati. Misalnya fenomena adanya nafsu seperti makan, berkelahi, atau nafsu mempertahankan diri. Lalu yang keempat ada lapisan perilaku insani, yaitu perilaku atau kemampuan yang hanya terdapat pada kehidupan manusia, tidak dimiliki oleh makhluk lain yang lebih rendah tingkatannya seperti binatang, tumbuhan, dan benda lainnya. Kemampuannya yakni kemauan untuk menahan hawa nafsu, adanya akal pikiran, kemampuan berorganisasi, bermasyarakat, berpolitik, dan bernegara. Lalu yang kelima ada lapisan perilaku mutlak atau absolut, yaitu perilaku yang mampu menghayati nilai-nilai religius, nilai-nilai agama, sehingga dapat berkomunikasi dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang mari kita lanjut ke materi mengapa manusia perlu dididik. Sejak lahir, manusia perlu dididik untuk memahami hal-hal yang baru. Manusia perlu dididik agar dapat berjalan, berbicara, bersikap, dan bertindak demi kemaslahatan atau kepentingan hidupnya. Setelah itu, pasti muncul pertanyaan, yaitu bagaimana manusia dapat dididik? Nah, sejak lahir, manusia dikaruniai akal dan potensi dari Tuhan Yang Maha Esa. Sejak kecil, kita dididik oleh orang tua dan keluarga untuk berdiri, berbicara, dan ilmu-ilmu bertahan hidup lainnya. Pada dasarnya, manusia dilahirkan memiliki potensi dan akal. Maka hakikatnya, manusia berasal dari suatu keluarga, dapat membangun keluarga, dan berperan sebagai seorang ayah atau ibu. Setiap individu bertanggung jawab atas pendidikan dirinya sendiri dan harus memiliki kemampuan mendidik agar dapat melahirkan generasi yang berpendidikan. Ternyata manusia harus dididik atau mendidik memiliki dasarnya loh. Ini dia 2 dasar yang mendasari manusia harus dididik atau mendidik. Dasar yang pertama yaitu dasar biologis, yang dimana pendidikan adalah perlu karena anak manusia dilahirkan tidak berdaya. Mengapa seperti itu? Karena anak manusia tidak dilengkapi insting yang sempurna untuk dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi lingkungan.
Yang kedua, anak manusia perlu masa belajar yang panjang sebagai persiapan untuk dapat secara tepat berhubungan dengan lingkungan secara konstruktif. Yang ketiga, awal pendidikan terjadi setelah anak manusia mencapai penyesuaian jasmani atau anak dapat berjalan sendiri, dapat makan sendiri, dapat menggunakan tangan sendiri, atau mencapai kebebasan fisik dan jasmani. Lalu yang kedua yaitu dasar sosioantropologi, yang dimana peradaban tidak terjadi dengan sendirinya dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Yang pertama, setiap anggota masyarakat perlu menguasai budaya kelompoknya yang berupa warisan sosial budaya. Yang kedua, masyarakat menginginkan kehidupan yang beradab. Dengan demikian, kesimpulan dari kelompok kami mengenai materi memahami manusia sebagai makhluk yang perlu dididik, dapat dididik, dan dapat mendidik, yakni manusia membutuhkan ilmu dalam kesehariannya, dan manusia juga butuh ilmu jika akan membuat sesuatu hal yang baru, dan ilmu akan menghasilkan sesuatu. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan didikan agar manusia mendapatkan ilmu. Manusia juga memiliki pola pikir yang berbeda dengan hewan, di mana manusia memiliki etika, kemampuan bersosial, dan kesadaran diri. Namun, manusia juga tidak mempunyai insting yang sempurna pada masa anak-anak, sehingga diperlukannya pendidikan agar dapat mempersiapkan manusia menjadi makhluk yang berperan aktif dalam lingkungannya. Jadi, sebaik dan sekuat apapun upaya pihak lain atau pendidik kepada peserta didik untuk membantunya menjadi manusia, akan tetapi apabila peserta didiknya tidak ingin mendidik dirinya sendiri, maka upaya bantuan tersebut tidak akan memberikan kontribusi bagi kemungkinan manusia tersebut untuk menjadi manusia. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham mengenai materi ini? Semoga materi ini bisa bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kami. Sampai jumpa lagi teman-teman.